فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan daripada adat para pendahulu kita, orang-orang yang soleh, berkumpul semacam niki di setiap penghujung bulan Sya'ban. Dan di kalangan para ulama, waktu semisal setelah asar maraniki ya taranan waktu rohah barang. Waktu rohah niki adalah waktu untuk menenangkan hati, sehingga siapa yang meninggalkan rohah, kata para ulama, maka seumur-umur hatinya niki tidak akan tenang. Oleh karena niki waktu antara asar sampai maghrib niki salah satu waktul kanz, waktu berharga yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, sehingga kebiasaan dari para pendahulu kita, orang-orang saleh, mereka berkumpul waktu semacam niki untuk saling mengingatkan marani. Karena tiang pelunggu niki sebagai manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, hatinya manusia niki 3 hari saja tidak mendengarkan nasihat, maka mara misal besi para niki bekarat menjadi. Berbe mau misal mau seminggu sekali, berbe misal mau sebulan sekali mara nika, atau bahkan setahun sekali di bulan suci Ramadan. Ya, apalagi ni kele bulan Maulid doang kadang setahun sekali. Besi masa pun bekarat ni ke neta narak bun kadu. Karena nyata merongsokan doang. Apalagi seperti kata Imam Wahab bin Munabbih, niki harus sering-sering kita ingat dan kita saling mengingatkan satu sama lain di antara kita niki. Imam Wahab bin Munabbih niki, beliau mengatakan, aku pernah membaca lebih daripada 70 kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Di antara 70 kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ke bahasa, ada seruan daripada malaikat di langit yang keempat bahasa ni. Ada seruan daripada malaikat ni ke di langit yang keempat. Seruannya nike untuk seluruh manusia samase ara di muka bumi niki. Dan niki selapung oleh antara tiang pelungguh Nabi niki yarak doang oleh seruan niki. Niki sebagai untuk saling mengingatkan. Karena manusia nike mundik tingatan nike bicara lupa. Amun wahdait akibat baru nike baru nyesel. Sedikman napiara nike sebelum akibat daripada perbuatan dan ucapan kita niki, maka Imam Wahab bin Munabbih niki mengingatkan dalam sebuah riwayat hadisnya niki, di langit yang keempat niki ada seruan para malaikat niki menyeru setiap harinya kepada Bani Adam. Dan insyaallah selaku hadir mangkinan niki ya harak doang oleh seruan niki. Yang pertama bahasa Imam Wahab bin Munabbih, malaikat niki menyeru kepada Bani Adam niki, ya abna arba'in antum zar'un qaddana hasadu. Manusia yang sudah berumur 40 tahun. Enten niki syarat 40 tahun umur. Ya. Abna arba'in. Orang-orang manusia yang sudah berumur 40 tahun. Antum zar'un qaddana hasaduhu. Kalian ini ibarat tanaman yang sudah siap panen. Muntah umur 40 tahun ibarat marak pare niki wa siap-siap ya rampek. Rampek karan ke? Siap-siap panen. Atin umur 40 tahun ini persiapan untuk mati.
Umur 40 tahun ni ke mati ni ke wajar. Antum zar'un qaddana hasaduk. Kalian itu ibarat tanaman yang sudah siap panen. Mun umur 40 tahun. Oleh karena ini kok ada di antara kita umurnya 40 tahun kok masih baik malas ngaji, malas ibadah, masih baik hobi sinetron, masih baik hobi ngerumpi, nganggur dan lain sebagainya. Nah, Nabi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jawaza idza jawazal insan arba'ina sanatan walam yujawiz hasanatu ala sayyiatihi masaha syaitan ala wajhi wa yaqul ha bi abi wa ummi hadza wajhun la yuflih au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila benikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia ni ke wasampun berumur 40 tahun tapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukan, nikah setiap harinya wajahnya nikah diusap oleh setan. Ini adalah manusia yang diselamat nih kan. Umur 40 tahun masih baik seneng-seneng mancing. Umur 40 tahun masih baik seneng-seneng main sekak seter. Apalagi umur makin 50 tahun main lato-lato. Masaha syaitan ala wajhi wa yaqul bi abi wa ummi hadza wajhun la yuflih. Demi ayah dan ibuku dan kakek moyangku nih setan. Ini adalah calon sahabat kelema oleh neraka. Niki kalau udah umur 40 tahun. Oleh karena ini mun sampun umur 40 tahun siap-siap. Sampunan duah napiaran pikiran kepeng baik. Sampunan wah pikiran sertifikat tanah munah sampun umur 40 tahun. Antum zar'un qaddana hasadul. Kalian itu ibarat tanaman yang sebentar lagi akan dipanen. Iki sa pertama. Sa kedua bahasan abna khamsin. Wahai orang-orang yang sudah berumur 50 tahun. 50 tahun. Fatin 50 tahun. Abna khamsin. Yang sudah berumur 50 tahun. Mada qaddamtum wa mada akhartum bahasan. Umur 50 tahun apa yang sudah kalian persiapkan? Amal apa yang akan kita sodorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal ibadah Nabi yang akan kita pertontonkan di hadapan umat-umat Nabi yang lain umur 50 tahun. Wa madza akhartum? Umur 50 tahun kita sudah berumur 50 tahun, apakah sudah kita persiapkan anak-anak cucu kita niki sebagai orang yang rajin ibadah? Apakah sampun tiap luhur Nabi niki mendidik anak-anak kita niki untuk rajin sholat berjamaah 5 waktu? Apakah sampun tiap luhur niki umur 50 tahun napiaran akan meninggalkan daripada anak cucu niki yang ahli Al-Quran, yang pasti baca Al-Quran, ataukah sebalik kita meninggalkan anak cucu kita niki buta jahil terhadap urusan agama niki umur 50 tahun. Yang ketiga bahasan abna sitin. Yang ketiga nih ke, wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Luwek niki ja. 60 tahun. Nabi berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para malaikat niki menyeru bagi yang umur 60, la udra lakum. Sudah tidak ada alasan lagi. Kenceng sampai pira kilo lintang pelai
Makin teh ke masjid sakit keng. Melet yang tokol ngaji betah-betah. Lagu panas keng, betah lalu tokol. Lai seniman panas keng dembe tu daripada tokol melinggi. Melet baca Al-Quran 1 hari 5 juz. Lagu baru arah semuka sugu lai penentang. Saru wah kabur penglihatan. Lai waktu sama sejelas napi sein daripada serminan. HP, TV, sinetron. La udra lakum. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan solat 5 waktu berjamaah. Tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan atau absen hadir majlis taklim yang tenara. Amunah sampun umur 60 tahun. La udra lakum. Tidak ada alasan untuk tiak ndik pacu ngene tenara alasan. Iki umur 60 tahun. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sampai 100 tahun. Singkat umur umat Nabi Muhammad ini singkat. Tapi kemuliaan jadi umat Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa. Tekicani tampelungguh Nabi niki menjadi umat Nabi Muhammad SAW niki anugerah kemuliaan sangat-sangat luar biasa. Kenapa kata para ulama umat Nabi Muhammad niki sedikit beramal tapi pahalanya banyak, lebih diberikan Allah Ta'ala daripada pahala amal umat-umat Nabi yang lain. Cuma terkadang malaikat niki sendiri heran oleh umat Nabi Muhammad, heran oleh umat-umat Nabi yang lain, juga lebih mengherankan oleh umat Nabi Muhammad. Malaikat niki napi basen para malaikat era niki setelah nabi era niki tekabarin para malaikat niki ternyata umat-umat Nabi yang lain niki ada yang masuk surga. Bahkan ternyata juga ada daripada umat Nabi Muhammad niki yang masuk neraka, waliyadzubillah. Ajaban kaifal ajab basen para malaikat. Li umami sabiqam mimman naja kaifa naja ma'akasatil ahwal. Heran kini basen para malaikat. Kok ada umat-umat Nabi yang lain selain umat Nabi Muhammad niki sak selamat era oleh julu kiamat. Heran kebasen. Karena umat-umat Nabi yang terdahulu ini sangat-sangat durhaka oleh Nabi. Heran kebasen para malaikat ini. Kok ada umat-umat Nabi yang lain selain umat Nabi Muhammad yang sampai lolos masuk ke surga? Heran bahasa. Karena keadaan pada waktu itu sangat dahsyat, luar biasa keadaan hari kiamat. Tapi yang lebih mengherankan kata bahasan para malaikat, wa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad mimman halak kaifa halak wa qad hazu ni'matal udma wa izzatal kubra atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih mengherankan bahasan para malaikat ni oleh umat Nabi Muhammad, kok arah umat Nabi Muhammad ni serta neraka. Amun umat-umat Nabi salain tamu neraka ni ke wajar bahasan para malaikat si durhaka oleh Nabi. Sila arah mati Nabi. Mana Nabi Yahya temati si umat. Durhaka luar biasa. Tapi yang lebih mengherankan bahasa ni kok ada umat Nabi Muhammad niki yang tidak selamat dari neraka. Kok ada umat Nabi Muhammad niki yang masuk neraka? Lebih mengherankan bahasa. Karena apa? Bahasa qad hazu ni'matal uzma wa izzatal kubra. Mereka sudah diberikan nikmat yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad. Mereka sudah diberikan kemuliaan yang sangat besar, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad. Kok arah bahasan para malaikat ni ke oleh antara umat Nabi Muhammad ni sampai tamu neraka Nabi sebab. Sedangkan Nabi
segala kemuliaan, segala keberkahan ni tidak sama Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ni dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Terutama nikmat daripada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita akan memasukinya ni. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur insyaallah, dan napiara nika masuk ke dalam bulan suci Ramadan nika dengan penuh semangat dalam ibadah, istiqamah dalam ibadah. Nika sehingga kebiasaan daripada pendahulu-pendahulu kita orang-orang saleh sebelum memasuki daripada bulan suci Ramadan ni kumpulan teh sebini biji jari. Kumpulan teh sebini biji jari. Saing kumpulan Nabi, mereka menanyakan apa kesibukannya nanti di bulan suci Ramadan. Kemudian pelunggu kan rapat gaji sebini biji jari niki. Lema nyaur pertama, buka pertama apa jari kanduk. Lema napi aran magen istilah pakaian baru nadiensa kapelan ni ke seragam kacis bino oleh ini mama oleh napi aran ni ke rencana beda dengan pendahulu-pendahulu kita orang-orang saleh. Oleh karena ni ke para pendahulu kita orang-orang saleh, para ulama ni ke mengadakan pengajian-pengajian marani tujuannya adalah ni ke yang paling utama nih adalah untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah lidriki masya Allah semangat ngaji dan bemben sila pasti jamaah bini doang selalu mun jamaah laki niki yelwe anghet makin luwe suami-suami solehah masalah. Sebini suruh daripada rajinan ngaji, dia boya TV, berita, balik. Kalau suami-suami solehah mungkin, atau arah saja ke nipas mungkin, arah saja ke head. Salah satu contoh misal, ada seorang ulama bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir niki setiap harinya wiridnya Nabi baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niki sehari semalam 25.000 kali. Setelah la ilaha illallah la 25.000 kali baca ya Allah ya Allah ya Allah ya 25.000 kali. Setelah niki baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Belum lagi kesibukan beliau menulis kitab, belum lagi kesibukan beliau mengajar, belum lagi kesiapan beliau ni ke berdakwah, belum lagi kesibukan beliau ni ke membaca Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran setiap hari hatam 3 kali. Coba nih kita pikir-pikir piran ya tirem bahasa berkah, waktunya berkah. Muncam belum niki kan enten berkah waktu karena lu angsip kedek HP. Assalamualaikum sembahyang HP jemaah. Oleh kamar kaje 2 kaje sebini sibukan pada si HP. Padahal kemai tekican si Allah Taala mungkin ngapain pada selimut, mau pada saling latah kan, nikmat saling gutu, mak umpale ibadah. Ni semamo nandang kiri, kedek HP, semanina nandang kanan, kedek HP. Ngone-ngonean kasus selalu ini ke buka Facebook, buka Instagram, chattingan kaje dengan mamu lain, chattingan kaje dengan nina lain, ujung-ujung sini na semamun ganja pada chattingan. Niki makit. Amun orang-orang terdahulu, orang-orang saleh seperti Habib Abdullah bin Tahir, coba
25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali ya Allah ya Allah, 25.000 kali baca selawat, khatam Al-Quran sehari 3 kali. Belum lagi kesibukan-kesibukan ibadah yang lain. Tapi menjelang masuk bulan suci Ramadan ini, beliau mengumpulkan istri dan anak-anak beliau, kumpulan. Kemudian beliau menanyakan satu persatu nih, oleh mulia sebini, apa kesibukan kamu nanti masuk bulan suci Ramadan? Oh, ya khataman Al-Quran sekian kali. Ketuan bijan kamu, apa kesibukan bulan suci Ramadan yang akan datang? Aku akan menambah rakaat sholat sunat sampai 1000 rakaat. Ada yang aku akan menghatam di adun ini. Bis. Setelah beliau mendengar daripada kesibukan dan aktivitas istri dan putra-putri beliau selama bulan suci Ramadan, beliau ni kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tani nangis. Seintangis Nabi bahasa. Ya bakhtukum bahasa. Beruntung kalian ini masih memiliki waktu untuk mengisi waktunya di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Kasihan bapak kalian ini bahasa. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, waktu-waktunya penuh dengan amal ibadah dan amal saleh. Apabila arah oleh antara kamu pada niki bahasa, yaitu oleh sebini maupun bijajari, munara samele jual waktu ya kebeli bahasa. Karena waktunya beliau niki sudah habis, sudah full dengan amal ibadah, penuh dengan amal soleh, amal kebaikan yang lain. Niki sebelum masuk niki sudah full waktunya niki. Sehingga beliau niki orang-orang soleh yang seharusnya yang belum niki mencontoh, ngambil pelajaran sampai detik-detik akhir umur, beliau tidak mau menyanyiakan waktunya nih. Apalagi kebanyakan daripada manakib orang-orang soleh nih, semangatnya untuk belajar sama angkinan marat yang belum niki, semangatnya untuk menghadiri majlis taklim niki sampai akhir napas. Para misal Al-Imam Abu Yusuf dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Imam Abu Yusuf niki murid daripada Imam Abu Hanifah. Yang menceritakan mengkisahkan niki ada salah satu murid, yaitu Imam Qadhi Ibrahim Al-Kufi. Imam Qadhi Ibrahim niki beliau niki mengkisahkan gurunya Abu Yusuf niki ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut bahasa. Kadang pingsan, kadang sadar, kadang pingsan, kadang sadar. Begitu beliau sadar yang kesian kalinya bahasa, Nabi bahasa Imam Abu Yusuf niki, ya Ibrahim bahasa. Ya Ibrahim, coba mah terdiskusi masalah hukum fikih bahasa. Ya Syekh, ya Imam bahasa murid. Sampai keadaan doa Nabi ngos-ngosan wah. Napas nih ke wah, napiaran tersendat-sendat napas nih dalam kata sakaratul maut. Ya syekhi, guruku bahasa, ya imam, dalam keadaan samaran niki masih ngarah semangat untuk dia bahas masalah ilmu agama. Nabi jawaban, mungkin dengan sebab waktu yang sebentar ini Allah mengampuni seluruh dosa-dosaku bahasa. Maka bahasa Imam Qadhi Ibrahim niki ya marhaba bahasa. Ngiring masalah Nabi ya terbahas bahasa. Membeketuan guru niki. Ya Ibrahim, bisa lebih abdol bahasa. Bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, apakah dia melempar jumroh di atas kendaraan atau melempar jumroh dengan jalan kaki? Maka Imam Qadhi Ibrahim niki menjawab, tentu ya Syekh bahasa, melempar jumroh dengan kendaraan lebih afdal bahasa kendaraan, karena mengambil hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ketika haji wada, beliau niki melempar jumroh di atas onta, punggung onta.
Napi jawaban Syabu Yusuf salah maksud. Ya mun marah nike berarti melempar jumroh dengan jalan kaki. Salah masih bahasa. Lalu napi jawabannya Syekh. Kalau misalnya dia ingin berdoa setiap setelah melempar jumroh, kan sunnah berdoa kan, setiap selesai melempar jumroh sunnah berdoa. Kalau dia mau berdoa setiap setelah melempar jumroh, maka lebih afdal dia dengan cara berjalan kaki, Mas. Tapi kalau dia tidak mau berhenti berdoa setiap selesai melempar jumroh, ya lebih baik, lebih afdal dia itu melempar jumroh di atas kendaraan. Setelah itu bahasa Imam Qadhi Ibrahim, ya entulak niki, aku akan kembali keluar, belum sampai depan pintu, guru niki sampun ninggal. Guru sampun ninggal. Artinya beliau-beliau niki sampai detik-detik akhir umur niki, beliau tidak mau menyanyiakan waktunya demi hal yang kebaikan niki semacam niki. Ya mudah-mudahan camluguh Nabi niki berkah daripada majlis niki, tertutup umur Allah Ta'ala dengan sebaik-baik, dengan husnul khatimah, amin ya rabbal. Bahkan Imam Abu Yusuf niki, diriwayatkan beliau Imam Abu Yusuf niki, ketika salah satu putranya meninggal dunia, pas ketika putranya niki, waktu putranya niki meninggal dunia, pengajian rutin le Imam Abu Hanifah. Apakah ya libur? Maret yang pelunggu kan, menara Nabi libur ngaji, arah hujan libur, marah nawar le guru, makarom hujan niki lemak baik, seakan-akan masih tiap irup sampai Rebu Muri, kan? Niki putranya coba, makin keluarga lembeh jaga tahu lejung dunia tahu ini libur ngaji, keluarga mati. Padahal kan hadisnya sampun jelas, hadir majlis taklim niki keutamaannya Nabi pendidikan Rasulullah SAW lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kira-kira mau sholat sunat 1000 rakaat kira jelon dah gawe. Sak 100 rakaat doang jamaah hampura ya. Salat sunat 100 rakaat doang niki. Amun tiap mulayane setelah salat Isya dengan gerakan yang pas-pasan lah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga niki. Mungkin jam 10 malam niki baru mau 50 rakaat. Selesai 100 rakaat niki mungkin hampir jam 12 sampai jam 1 malam. Niki kalau 100 rakaat, berarti kira-kira mau 1000 rakaat. Lebih baik niki, bukan sama, lebih baik hadir majelis pengajian semacam niki lebih baik menurut Rasulullah khairun min alfi rakaat. Lebih baik, artinya lebih banyak pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kemudian juga Rasulullah SAW menghadiri majelis taklim, majelis pengajian semacam niki lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit di rumah sakit di dangel ini. Mu 1000 malik pire jelo nih. Mungkin sampai Sumbawa Bima linda boya rumah sakit. Jenguk dengan sakit 1000. Mu pire jelo. Padahal kan hadis keutamaan menjenguk orang sakit ini kan luar biasa keutamaan. Tapi masih kalah dengan pahalanya menghadiri majelis taklim semacam ini. Bahkan tidak cukup sampai di sana Rasulullah. Bahkan menghadiri majelis taklim semacam ini lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Sebulan doang belum tentu 1000 dengan bilina. 1000 menghadiri 1000 jenazah lebih baik menghadiri majelis taklim. Nah niki Imam Abu Yusuf niki ketika putra beliau meninggal dunia, beliau sampai menyewa orang lain untuk mengurus jenazah, mulai pemandian, pengkapanan sampai penguburan. Beliau niki menyewa orang lain untuk mengurus. Ampura nenten ya mai angen.
Mungkin coba anak ngene mati di mai angan. Kadang tetangga bilinan nabiaran pengajian tetap aru kajuman dia. Paran kajuman dengan ngaji mungkin. Sedangkan sandi demen dengan ngaji maraniki nggih setan. Dan paling benci setan niki makin oleh samuni niki sang raos niki. Ikembe suruh dengan pacu-pacu ngaji dia ni. Paling benci setan. Dan beliau niki Imam Abu Yusuf niki belajar di Imam Abu Hanifah niki selama 29 tahun dan beliau tidak pernah absen. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.